Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin amma ba'd. Puji dan syukur marilah sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesempatan masih bisa hidup pada saat sekarang ini demi gunanya menuntut ilmu di jalan yang benar. Salawat beriring salam tidak lupanya kita anjung tinggikan kepada baginda Nabi kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan dua kalimat la ilaha illallah. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Ulfa Faizatur Rahmi dengan NIM 2414040025. Di sini saya dari jurusan Tadris Matematika kelas B, BP 24. Di sini saya akan membahas materi terkait tafsir Tarbawi yang akan materinya yaitu mata kuliah tafsir Tarbawi yang itu materinya konsep pendidikan dalam surat Al-Kahfi pada ayat 25 sampai dengan 27. Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi umat muslim yang berisi petunjuk, peringatan, dan kisah-kisah yang penuh hikmah. Salah satu surah yang banyak mengandung pelajaran tentang keimanan, keteguhan, serta kekuasaan Allah adalah surah Al-Kahfi. Surah ini menceritakan berbagai peristiwa yang menegaskan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan pentingnya menjaga keimanan di tengah ujian dunia. Di sini kita akan membahas surah Al-Kahfi pada ayat 25 sampai 27. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyoroti kisah Ashabul Kahfi, sekelompok pemuda yang beriman yang berlindung ke dalam gua demi mempertahankan keyakinannya. Dalam ayat-ayat tersebut Allah menegaskan kekuasaannya atas waktu, keterbatasan ilmu manusia, serta kemurnian wahyu yang harus kita jaga, yang harus dijaga. Ayat 25 menggambarkan lamanya para pemuda itu tertidur selama 309 tahun. Ayat 26 menegaskan bahwa hanya Allah yang mengetahui hakikat waktu tersebut. Sedangkan ayat 27 mengingatkan agar Nabi Muhammad dan umatnya tetap berpegang teguh pada wahyu yang telah diturunkan. Selain itu, ayat-ayat ini juga mengajarkan bahwa ilmu manusia terbatas dibandingkan dengan ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu. Dalam konteks kehidupan modern yang syarat dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pesan dari ayat-ayat ini menjadi sangat relevan untuk mengingatkan manusia agar tidak sombong dengan pengetahuannya dan selalu kembali kepada Allah, selalu kembali kepada Al-Quran, yaitu kitab-kitab Allah sebagai sumber kebenaran yang hakiki. Oleh karena itu, maka kita akan membahas makna dari surah Al-Kahfi ayat 25 sampai dengan 27 yang akan meliputi penjelasan tafsir, nilai-nilai yang terkandung serta bagaimana relevansinya dalam kehidupan umat muslim pada saat ini. Selanjutnya surat Al-Kahfi ayat 25 sampai dengan 27 yang memiliki terjemahannya itu, dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi. Katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di gua. Kepunyaannya lah semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tak ada seorang pun perlindung pun bagi mereka selain daripadanya, dan dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan. Dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu Al-Quran. Bacakanlah apa. Tidak ada seorang pun yang dapat merubah kalimat-kalimatnya. Dari kamu tidak akan dapat menemukan tempat perlindungan selain kepadanya. Itulah terjemahan dari Quran surah Al-Kahfi ayat 25 sampai dengan 27. Penafsiran surah Al-Kahfi ayat 25 sampai dengan 27, yaitu yang pertama yaitu tafsir Syekh Muhammad Tantawi
Jauhari. Kajian ini menelaah penafsiran Syekh Muhammad Tantawi Jauhari dalam karyanya Al-Jawahir fi Tafsir Al-Quran Al-Karim terhadap surah Al-Kahfi ayat 25 hingga sampai dengan 27. Tafsir Tantawi dikenal dengan cara ilmi atau ilmiah yang kuat menekankan kolerasi antara wahyu Al-Quran dan ilmu pengetahuan modern sebagai bukti keesaan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, Al-Kahfi ayat 25, mukjizat matematika dan astronomi. Tantawi Jauhari tidak hanya menerima durasi ini sebagai fakta historis, tetapi menggunakannya sebagai titik tolak untuk pembahasan ilmu falak atau astronomi dan matematika terapan. Ia menjelaskan bahwa penyebutan angka sangat spesifik, 300 tahun ditambah 9 tahun, adalah bukti konkret dari keakuratan ilmu Allah yang mendahului ilmu manusia. Penambahan 9 tahun, wazdadu tis'a, merujuk pada selisih waktu yang terjadi di antara perhitungan kalender Syamsiah Masehi dan Qamariyah atau Hijriyah. Tantawi berargumen bahwa 300 tahun Syamsiah secara akurat setara dengan 309 tahun Qamariyah. Terdapat selisih 3 tahun Qamariyah sehingga untuk 300 tahun selisihnya tepat 9 tahun. Jadi keakuratan perhitungan kalender ini menjadi dorongan bagi umat muslim untuk serius mempelajari ilmu hitung dan perbintangan sebagai bentuk implementasi ayat-ayat kauniyah atau alam semesta dalam Al-Quran. Yang kedua yaitu Al-Kahfi ayat 26 tentang sains, penglihatan, dan pendengaran ilahi. Selanjutnya Al-Kahfi ayat 27 menurut Tantawi Jauhari itu membahas tentang Al-Quran sebagai sumber ilmu. Bagi Tantawi Jauhari, perintah bacakanlah atau utlu dimaknai sebagai kewajiban mendalam untuk mengkaji dan mengajarkan Al-Quran secara menyeluruh, termasuk mencari kaitan antara ayat-ayatnya dengan sains. Selanjutnya yaitu tafsir Prof. Dr. Wahbah Al-Zuhaili. Tafsir ini mengatakan bahwa pada ayat 25 surat Al-Kahfi, masanya itu menegaskan masa tidur Ashabul Kahf. Ayat ini memberikan penegasan mengenai masa tinggal atau tidur Ashabul Kahf di dalam gua. Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan bahwa mereka tinggal di gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun yang berarti totalnya yaitu 309 tahun lamanya. Penyebutan dua angka ini 300 dan 9 bertujuan untuk menghilangkan keraguan dan menjelaskan bahwa perbedaan jumlah ini terkait dengan perbedaan perhitungan tahun. 300 tahun adalah perhitungan tahun Syamsiah atau Masehi, sedangkan 309 tahun adalah perhitungan tahun Qamariyah atau tahun Hijriyah. Baiklah, ayat ini merupakan ketetapan yang pasti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai jawaban atas perselisihan atau pertanyaan mengenai berapa lama mereka tertidur dalam gua tersebut. Selanjutnya pada ayat 26, penegasan ilmu, penglihatan, dan kekuasaan mutlak Allah. Ayat ini mengandung pelajaran penting yang mengarahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya untuk menyerahkan sepenuhnya pengetahuan mengenai durasi tidur Ashabul Kahf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun pada ayat sebelumnya Allah telah memberikan angka yang pasti. Selanjutnya pada ayat 27, perintah mengikuti wahyu dan larangan mengubahnya. Ayat ini berfungsi sebagai perintah ilahi kepada Nabi Muhammad SAW untuk terus membacakan dan menyampaikan Al-Quran kepada manusia tanpa menambah, mengurangi, atau mengubahnya. Selanjutnya kita masuk kepada Asbabun Nuzul surat Al-Kahfi ayat 25 sampai dengan 27. Sebab-sebab turunnya. Surat Al-Kahfi termasuk ayat 25 sampai 27 terkait erat dengan tantangan yang dihadapi Nabi Muhammad SAW dari kaum Quraisy yang bekerja sama dengan ulama Yahudi.
secara umum. Asbabun nuzul untuk rangkaian ayat 9-26 kisah Ashabul Kahf adalah respon dari Allah Subhanahu wa taala atas pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Namun, untuk ayat 25 sampai dengan 27 ini secara khusus terdapat dua faktor kejadian penting yang melatar belakangi turunnya. Yang pertama, ayat 25, penegasan masa tidur. Ayat 25 ini yang menyatakan bahwa Ashabul Kahf tidur selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi. Turun sebagai jawaban atas keraguan dan pertanyaan yang spesifik yang muncul di kalangan para sahabat setelah turunnya bagian awal kisah. Selanjutnya, asbabun nuzul ayat 26 sampai dengan 27. Penutup kisah dan pedoman wahyu. Pada ayat 26 dan 27 ini berfungsi sebagai penutup kisah Ashabul Kahf dan pengajaran umum bagi Rasulullah dan umatnya, yang merupakan bagian dari konteks surah Al-Kahfi secara keseluruhan. Latar belakang ayat 26 ini jawaban ilahi. Ayat 26 yang berbunyi, katakanlah Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal. Ini merupakan respon langsung dari Allah Subhanahu wa taala untuk meluruskan pemahaman tentang ilmu gaib. Meskipun Allah telah menetapkan angka pastinya di ayat 25, ayat 26 menasihati manusia agar tetap mengembalikan pengetahuan mutlak kepadanya, karena dialah pemilik segala rahasia di langit dan di bumi. Ini adalah suatu pelajaran tentang tawadu untuk kerendahan hati dalam ilmu. Selanjutnya, latar belakang ayat 27. Penegasan misi ayat 27 memerintahkan dan bacakanlah wahai Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu dari kitab Tuhanmu Al-Quran. Berfungsi untuk menguatkan Nabi Muhammad SAW. Ayat ini turun dalam konteks pertentangan dengan kaum Quraisy, kaum musyrikin Quraisy dan ahli kitab. Inti ashabun nuzul surah Al-Kahfi ini ayat itu: yang pertama, pengujian kenabian. Yang kedua, perintah ketegasan. Yaitu selanjutnya ayat 12 adalah penekanan bagi Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yaitu nilai pendidikan surah Al-Kahfi ayat 25 sampai dengan 27. Yang pertama, pendidikan akidah dan tauhid, yaitu keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nilai pendidikan utama dari ayat 26 dan 25 dan 26 adalah penetapan bahwa ilmu tentang hal-hal gaib seperti berapa lama Ashabul Kahf tertidur adalah milik Allah semata. Hal ini mengajarkan pentingnya tawakal dan keimanan kepada takdir, mengakui bahwa ada batas pengetahuan manusia dan menyerahkan urusan yang tidak diketahui hanya kepada Allah. Selanjutnya yang kedua yaitu pendidikan sumber pedoman hidup Al-Quran. Menjadikan Al-Quran sebagai pedoman utama. Pada ayat 27 surah Al-Kahfi itu, dan bacakanlah Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu Al-Quran. Mengajarkan bahwa membaca, mengkaji, dan mengamalkan Al-Quran adalah kewajiban dan sumber utama petunjuk bagi umat Islam. Selanjutnya, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Saya Ulfa Fazatur Rahmi. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.